Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukhni Faida dengan NIM 0101211012. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Demi memenuhi tugas pada mata kuliah Retorika Dakwah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA, dalam video ini saya akan menyampaikan praktek ceramah yang berjudul Bersyukur atas Nikmat Allah. Sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai apa itu retorika dakwah. Retorika berasal dari bahasa Latin, yakni retorika yang berarti ilmu, berbicara atau seni berbicara. Menurut Aristoteles, retorika merupakan seni untuk membawakan dan menyampaikan pengetahuan yang sudah ada secara meyakinkan. Retorika harus mencari kebenaran, bukannya mempermainkan kata-kata kosong. Retorika juga berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan melalui pidato untuk meyakinkan atau membujuk pendengarnya dengan menunjukkan kebenaran dalam logika. Terdapat beberapa unsur yang paling penting dalam retorika, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga pengetahuan atas materi, yang keempat kelincahan dalam hal berlogika, yang kelima pengetahuan atas jiwa manusia, dan yang terakhir pengetahuan atau sistem sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, pengertian dakwah. Dalam bahasa Al-Quran, dakwah terambil dari kata da'a, yad'u, dan da'watan, yang secara bahasa berarti menyeru atau memanggil. Syekh Ali Mahfuz mengartikan dakwah dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh mereka kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan buruk, supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, retorika dakwah adalah kepandaian menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang islami. Retorika dakwah merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan kita dapat diterima. Nah, demikian materi singkat yang dapat saya paparkan mengenai retorika dakwah. Selanjutnya saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Bersyukur atas Nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh rahmat serta cahaya Islam seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, Bapak Dr. Haji Ashar Sitompul MA, serta yang saya banggakan teman-teman kelas KPIA. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur merupakan bentuk berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini yang tak terhitung jumlahnya. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa cara untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Di antaranya yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya.
segala anggota tubuh kita digunakan pada hal kebaikan di jalan yang Allah ridhoi, itulah yang dinamakan dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan kita tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Yang artinya, dan apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun apabila jika kita mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukurinya atau bersifat kufur, maka tanggunglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang kepada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesehatan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita ditimpa musibah atau kesusahan, janganlah sampai berputus asa, melainkan kita harus tetap sabar dan bersyukur. Karena di balik kesusahan itu atau musibah itu yang menimpa kita, mungkin tersimpan segala hikmah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, baik susah maupun senang, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.